الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam. Siswa-siswi SMA Bintara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selawat serta salam dicurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi SMA Bintara yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya awal bulan suci Ramadan jatuh pada tanggal 24 April 2020. Ini adalah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ini adalah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar, yang patutnya kita bersyukur, patutnya kita berbangga hati, patutnya kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jika kita bertanya, kenapa kita harus bergembira? Kenapa kita harus bersuka hati? Kenapa kita harus berbangga hati dengan kedatangannya bulan suci Ramadan? Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Yang artinya, barang siapa yang bersuka hati, barang siapa yang bergembira, barang siapa yang menyambut dengan sukacita dengan kedatangannya bulan suci Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan haramkan jasadnya, Allah akan haramkan badannya. Akan apa? Akan api neraka. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, di mana dengan kita bergembira saja, dengan kita bersenang hati, bersukacita dengan kedatangannya bulan suci Ramadan, maka jasad kita, badan kita Allah haramkan dengan adanya api neraka. Allah haramkan badan ini dengan sentuhan api neraka. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memaksimalkan rasa kebahagiaan kita, rasa sukacita kita dengan kedatangannya bulan suci Ramadan? Dengan cara kita memperbanyak amal-amal ibadah, dengan cara kita memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang secara vertikal maupun ibadah yang bersifat horizontal. Kenapa kita harus memperbanyak ibadah? Karena ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Kita mengenal di dalam bulan suci Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama 10 malam pertama, atau yang biasa disebut dengan 10 malam rahmat. Yang kedua 10 malam yang kedua yang dikenal dengan maghfirah. Yang ketiga 10 malam yang terakhir dikenal dengan itqum minan nar. Kita akan ngebahas satu demi satu. Yang pertama adalah rahmah. Fase yang pertama adalah rahmah, yang mana fase pertama itu meliputi 10 malam yang pertama. Apa itu malam rahmah? Apa itu fase pertama yang disebut dengan fase rahmah? Rahmah adalah kasih sayang Allah. Artinya Allah memberikan keluasan kasih sayang kepada umatnya, wabil khusus umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Sebagai contoh bukti dari kasih sayangnya Allah kepada kita, yaitu pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jika kita membaca Al-Quran di bukan bulan suci Ramadan,
satu huruf yang kita baca dari ayat suci Al-Quran, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Itu jika kita baca di bukan bulan suci Ramadan. Lain halnya ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka satu huruf yang akan kita baca itu Allah balas dengan 700 kali lipat. Subhanallah. Bayangkan, jika kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa jumlah huruf yang berada di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Belum ayat-ayat yang lain. Sudah tak terhingga, sudah berlipat-lipat ganda pahala yang telah kita himpun dari kita membaca ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, dengan semangat bulan suci Ramadan, dengan kebahagiaan bulan suci Ramadan, ayo kita jadikan pahala yang melipat ganda ini sebagai motivasi memperbanyak ibadah-ibadah kita, terutama membaca ayat suci Al-Quran. Bagaimana kalau misalnya kita membaca ayat suci Al-Qurannya belum lancar? Tidak apa-apa. Apa yang bisa kita baca? Contoh surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Ikhlas. An-Nas, baca surah An-Nas. Itu tidak mengurangi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukti kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangannya bulan suci Ramadan adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di siang hari dan mendirikan salat malam di malam hari dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan ganjar orang seperti itu dengan diampunkan dosanya, dosa-dosa yang pernah ia perbuat sebelumnya. Oleh karena itu, dengan semangat spirit bulan puasa ini tidak menjadikan runtuh semangat kita, motivasi kita, meskipun dalam keadaan seperti ini. Justru dengan keadaan seperti ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di rumah maupun di tempat-tempat lain. Itu saja yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah motivasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.